dunia skincare terus menjadi sorotan masyarakat, hingga menimbulkan konflik yang menghebohkan tak kunjung usai. Dalam persaingan dunia bisnis, para influencer atau pemilik skincare kecantikan itu seakan saling sikat dan mencari kesalahan satu sama lain dalam produk yang dimilikinya. Melihat kontroversi yang dilayangkan surat laporan Reza Gladys untuk Nikita Mirzani sehingga ke penjara, tentu ada hal sisi lain yang mungkin menjadi teka-teki dalam pandangan netizen. Melihat polemik dunia skincare yang khususnya memiliki profesi status dokter, tentu menjadi pertanyaan baru bagi masyarakat, di mana Controlling Ikatan Dokter Indonesia biasa disebut IDI dalam menjaga kaidah atau kode etik profesi kedokteran. Melihat belakang ini tersorot hanya dalam kisruh atau persaingan dalam produk overclaim. Dalam peristiwa konflik dunia skincare tersebut, praktisi hukum pun angkat bicara terkait perkara itu yang dianggap terus menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Saat ini seperti jelas kita lihat udah ada atas laporan Reza Gladys, Nikita Mirzani dari proses hukum yang dimana ada beberapa, salah satu pasal yang dipersangkakan adalah tentang masalah pemerasan. Dari sisi sudut pandang saya, ini udah satu ya tentang masalah proses hukumnya, ini harus ditindaklanjuti dengan cepat dan tegas supaya membuat suatu efek jerah terhadap pelaku-pelaku yang diduga melakukan suatu, baik itu di dalam produk itu ada juga ada palsu atau diduga ada suatu tidak sesuai dengan proses mekanisme yang regulasi hukumnya ada di Indonesia, baik itu misalnya ada yang diduga melakukan tidak punya badan POM, ya tentu ini harus ditindak dengan tegas. Tapi yang terpenting sebenarnya satu, nggak cukup para penegak hukum di sini. Karena terlibat di sini juga ada beberapa di sini juga masuk beberapa juga profesi sebagai dokter. Tentu menurut saya ini harus punya langsung ambil peran di sini, ambil peran untuk melakukan pemanggilan terhadap dokter-dokter yang terlibat di dalam suatu tindak pidana yang dianggap ya diduga keras ada melakukan suatu indikasi pelanggaran hukum yang melakukan tindak pidana. Kalau saya melihat sudut pandang dari saya sebagai praktisi ya, melihat kondisi saat ini masalah dunia skincare ini yang dimana banyak ada oknum dokter terlibat, ya kan, saya pikir ini sangat disayangkan karena sebenarnya kenapa sangat disayangkan? Sesungguhnya kalau produk ini benar-benar melakukan suatu proses sesuai dengan undang-undang, sesuai badan POM, sesuai dengan tidak melanggar kode etik, jadi memang sangat mendukung kepada generasi muda yang mana semua pengen muka glowing kan. Tapi ini justru yang sangat disayangkan ini karena berdampak udah mulai banyak muncul korban-korbannya masyarakat yang berdampak sangat negatif. Yang ya kalau masalah dikatakan dunia usaha bukan dokter, tapi kan dia pengusaha. Tapi yang mengerjakannya itu tentu mungkin banyak para dokter di sana. Ya kalau sepanjang saya bilang tadi, kalau sepanjang mau dia misalnya udah mendirikan suatu usaha skincare seperti badan hukum, tentu yang ahli-ahlinya semua para dokter di sana, itu pada prinsipnya tidak masalah. Yang jadi masalah itu adalah apabila regulasi aturan undang-undangnya tidak terpenuhi, dari badan POM-nya tidak terpenuhi, dari misalnya etika kode etik idenya pun tidak terpenuhi, ya ini yang jadi masalah. Ya, kalau semua itu semua berjalan dengan regulasi undang-undang yang diatur oleh di dalam negara kita, apa masalahnya? Itu kan satu bidang usaha juga. Dalam hal ini mungkin supaya jangan sampai terlalu banyak dari korban. Ini kan penegak hukum ini juga, para penyidik Polri ini juga bisa mungkin lebih aktif ya. Lebih aktif artinya nggak usah harus menunggu ada yang delik aduan gitu. Ya mungkin seperti tadi pertanyaan wartawan, mungkin supaya jangan mencegah sangat terjadi lagi, mungkin udah perlu langsung melakukan suatu gerakan-gerakan yang lebih masif dan lebih agresif untuk berantas istilahnya ke akar-akarnya. Kalau memang ada diduga ada yang memproduksi yang legal gitu. Ya saran saya supaya kasus skincare ini jangan lagi meluas kemana-mana, ya cobalah baik itu dokter, baik pengusaha yang bergerak di skincare ini benar-benar istilahnya dikontrol yang benar itu produk skincare itu dilakukan secara benar.
Ya tentu kalau dilakukan secara benar kan itu tidak ada masalah, dan tidak ada salahnya berusaha kalau memang melakukan semua regulasi hukum, baik secara medis, baik secara POM, ya kan, baik secara kode etik, yang dimana itu akan menjadi istilahnya bermanfaat yang baik terhadap konsumen dan masyarakat. Jadi ya kalau memang tidak ada memenuhi standar semua itu yang sesuai yang diatur pemerintah, ya saya minta ya kepada para singkar ini dihentikanlah semua usaha ini kalau memang tidak sesuai dengan aturan hukum dan regulasi yang berlaku dalam undang-undang negara kita. Terima kasih.